Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu kepada para pemirsa Ngudoroso Mataraman, yang pada malam hari ini kita akan masuk pada yaitu ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang legenda Kota Demak. Ya, ini pada seri kedua kita akan ngobrol-ngobrol tentang legenda atau hikayat Kota Demak. Para pemirsa Ngudoroso Mataraman yang selalu dapat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang legenda Kota Demak, ini bermula dari suatu kisah, yaitu seorang raja Majapahit namanya Prabu Kertabumi atau yang lebih dikenal dengan Prabu Brawijaya V. Waktu itu Prabu Brawijaya V itu mempunyai seorang permaisuri, yaitu putri dari Cempo. Tetapi karena Majapahit ini ada hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Cina, yaitu Kaisar Yanlu dinasti Ming. Kemudian Prabu Brawijaya V ini mendapatkan suatu hadiah, yaitu seorang putri untuk Jadi Prabu Brawijaya V ini mendapatkan hadiah seorang putri untuk diperistri. Nah, ternyata putri Cina ini cantik, cerdas, dan pintar, sehingga putri Cina ini mendapatkan tempat di hati Prabu Brawijaya V. Bahkan putri Cina ini juga sangat berpengaruh terhadap kekuasaan Majapahit. Nah, inilah yang membuat putri Campa ini merasa tersisih, merasa terganggu dengan adanya putri Cina ini. Nah, tampaknya perasaan dari putri Campa ini diketahui oleh Prabu Brawijaya V. Maka kemudian putri Cina yang masih dalam kondisi hamil atau mengandung ini diperintahkan melalui prajurit supaya putri Cina ini dihadiahkan seorang adipati di Palembang namanya Arya Damar. Akhirnya berangkatlah putri Cina yang dalam keadaan hamil itu berangkat ke Palembang. Di sana dihadiahkan atau untuk diperistri dengan Arya Damar dengan pesan supaya tidak diperlakukan layaknya istri sampai melahirkan. Ini pesan dari Prabu Brawijaya V. Nah, dari putri Cina yang di Palembang ini kemudian lahirlah seorang pangeran namanya Pangeran Jimbun, yang nanti akan dikenal dengan Raden Patah. Kemudian putri Cina ini setelah menjadi istri Arya Damar mempunyai putra namanya Raden Husein. Pemirsa Ngudoroso Mataraman yang berbahagia, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang legenda hikayat Kota Demak. Ketika Raden Jimbun sama Raden Husein ini sudah mendapatkan tempaan, diajari ilmu pengetahuan, diajarkan keprajuritan, juga diajarkan tentang ilmu agama dan lain-lain. Pada usia belasan tahun, Pangeran Jimbun minta izin sama
ayah tiri, yaitu Adipati Palembang Arya Damar sama ibunya berpamit ingin menuju Majapahit, ingin menemui ayahandanya yaitu Prabu Kertabumi Brawijaya V, ingin mengabdi sama ayahnya. Karena keinginan kuat dari Pangeran Jimbun sama Raden Husein itu, kemudian ibunya tidak bisa menghalangi lagi, demikian pula ayahnya. Maka berangkatlah Pangeran Jimbun sama Raden Husein melakukan perjalanan naik kapal. Setelah mendarat di Tuban, ternyata Pangeran Jimbun di sana mendengar ada berita-berita tentang adanya seorang sunan yang alim, yaitu di Pondok Pesantren Ampel Surabaya, yaitu seorang ulama namanya Sunan Ampel. Inilah yang membuat Pangeran Jimbun berubah pikiran. Pangeran Jimbun bermaksud ingin belajar ngaji di Pondok Pesantren Ngampel. Sementara adiknya Raden Husein ingin melanjutkan perjalanan, ingin tetap ke Majapahit. Maka akhirnya kakak adik ini berpisah. Raden Husein tetap melanjutkan ke Majapahit, sementara Pangeran Jimbun itu menuju ke Ampel Surabaya. Sampailah perjalanan Pangeran Jimbun itu sampai Sunan Ampel. Setelah berkenalan, kemudian minta izin untuk belajar di sana, diterimalah Pangeran Jimbun itu menjadi murid daripada Sunan Ampel. Para pemirsa Ngudoroso Mataraman, kajian kita atau ngobrol-ngobrol kita memang semakin menarik. Pada waktu Pangeran Jimbun mengaji di Sunan Ampel, maka Pangeran Jimbun itu diberi nama baru oleh Sunan Ampel, diberi nama yaitu Raden Fatah. Jadi yang memberikan nama Raden Fatah adalah gurunya, yaitu Sunan Ampel. Selama Pangeran Jimbun atau Raden Fatah ini mengaji di Sunan Ampel, ini ternyata juga bersamaan dengan para santri. Yang waktu itu santri yang seangkatan dengan Raden Fatah itu diantaranya adalah Raden Paku, yang kemudian pada waktu kemudian menjadi Sunan Giri. Ada lagi santri yang lain yang merupakan sahabat Raden Fatah, yaitu Raden Mahdum Ibrahim, yang kemudian di waktu lain menjadi Sunan Bonang. Ada lagi sahabat santri yang lain, yaitu Raden Qasim, yang kemudian dikenal dengan Sunan Derajat. Para pemirsa Ngudoroso yang berbahagia, ketika Raden Fatah belajar mengaji sampai bertahun-tahun, pada akhirnya dirasa dalam belajar ilmu agama dirasa cukup oleh gurunya. Maka oleh gurunya Sunan Ampel, Raden Fatah ini ditugasi oleh gurunya untuk melakukan syiar agama Islam. Disuruh melakukan perjalanan ke arah barat, yaitu di suatu daerah yang namanya Glagahwangi. Karena di hutan itu yaitu ada pohon atau tanaman namanya Glagahwangi. Maka terkenal yaitu hutan Glagahwangi. Para pemirsa Ngudoroso Mataraman yang berbahagia, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang legenda atau hikayat kota Demak. Kemudian Raden Fatah ini disertai dengan adiknya yang dari Palembang namanya Arya Dilah bersama beberapa prajurit dari Palembang. Atas perintah dari gurunya, kemudian Raden Fatah melakukan perjalanan ke barat, masuk hutan, keluar hutan, sampailah
di suatu daerah yang namanya Glagahwangi. Lantas di manakah hutan Glagahwangi itu? Menurut para peneliti bahwa hutan Glagahwangi yang kemudian menjadi pusat daripada Kasultanan Demak itu berada di selatan Selat Silugangga. Jadi posisi letak daripada hutan Glagahwangi itu yaitu berada di selatan Selat Silugangga. Yaitu di situ Selat Silugangga itu merupakan daerah yang memisahkan antara Pulau Muria dengan Pulau Jawa. Karena waktu itu di daerah Muria masih berupa pulau dan di situ banyak air. Nah, di situ hutan Glagahwangi itu yaitu di selatan Selat Silugangga. Juga berdekatan dengan muara Sungai Tuntang. Ya, jadi ini pusat pemerintahan Kasultanan Demak itu letaknya adalah di sebelah selatan muara Sungai Tuntang. Para pemirsa Ngudoroso yang berbahagia, ini tentang di mana letak daripada Glagahwangi, Padukuhan Glagahwangi. Raden Patah sebelum babat hutan yang ada di Glagahwangi, ini Raden Patah lebih dahulu minta izin sama ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya V. Setelah Raden Patah ini minta izin kepada ayahandanya Prabu Brawijaya V, ayahnya Prabu Brawijaya V mengizinkan bahkan menghadiahkan hutan Glagahwangi ini, dihadiahkan kepada Raden Patah. Maka kemudian Raden Patah itu membangun suatu pedukuhan dengan mengajak para santri. Jadilah menjadi suatu pedukuhan yang ramai. Bahkan waktu itu selama ayahandanya Prabu Brawijaya V masih hidup, itu Raden Patah juga diangkat menjadi Adipati Demak, menjadi Adipati Demak di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi sewaktu Prabu Brawijaya V masih hidup di Majapahit, ini Raden Patah sudah diwisuda menjadi Adipati Demak atau Adipati Bintoro. Kekuasaannya yaitu di bawah kekuasaan Majapahit. Para pemirsa Ngudoroso Mataraman yang berbahagia, kemudian pada perkembangannya Demak semakin maju, semakin berkembang ya. Maka kemudian Raden Patah ini mendirikan pesantren, juga mendirikan masjid dengan disokong para wali-wali, para wali songo. Maka kemudian masjid itu dinamakan Masjid Demak. Nah, ini tentang misteri nama Demak. Kenapa dinamakan Demak? Ya, ternyata Masjid Demak atau daerah Demak ini itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Dhimain. Dhimain itu artinya adalah yaitu adanya rawa-rawa. Nah, ada rawa-rawa yang penuh air ya. Jadi Dhimain itu adalah rawa-rawa air. Ini arti daripada Demak. Maka kemudian Raden Patah itu mendirikan pondok pesantren Glagahwangi, membangun masjid bersama Wali Songo, masjidnya Demak. Demak artinya adalah masjid itu dibangun di dekat rawa-rawa air. Maka dikenal dengan Masjid Demak atau juga Kasultanan Demak. Kemudian Kadipaten Demak ini juga dinamakan Kadipaten Bintoro
atau mungkin Raden Patah itu juga dikenal juga dengan Raden Bintoro, Adipati Bintoro. Nah, Bintoro ini dari kata suatu pohon yang ada di Glagahwangi, yaitu ada pohon Bintoro. Nah, ini sekian nama misteri daripada nama Demak sama nama Bintoro, termasuk nama Glagahwangi. Para pemirsa Ngudoroso Mataraman yang berbahagia, ya. Kemudian setelah Prabu Brawijaya V ini ada perselisihan dengan sesama kerabat Majapahit. Nah, terjadi perang saudara. Intinya pada waktu itu adalah Brawijaya V ini turun tahta, diduduki oleh salah satu dari putra Majapahit. Yang jelas ini yang menyerang bukan Raden Patah, tapi dari kerabat dari Mojopahit sendiri. Ketika Mojopahit ini diserang atau diduduki oleh di antara kerabat Majapahit sendiri, kemudian Raden Patah berusaha untuk menyelamatkan Majapahit, sehingga waktu itu Raden Patah bersama para Wali Songo menyerang Mojopahit, bukan memerangi ayahnya, tetapi memerangi yaitu orang yang pernah menyerang ayahnya. Nah, ketika Demak, Adipati Demak beserta para wali sanga ini berhasil mengalahkan Majapahit yang waktu itu diduduki oleh orang yang menyerang ayahnya. Kemudian Raden Patah disokong oleh Wali Songo, kemudian menobatkan diri menjadi Kasultanan Demak atau Kasultanan Bintoro. Adapun wisudanya Raden Patah itu adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Maulid 1425 Saka, atau secara kalender Masehi yaitu 28 Maret 1503. Raden Patah mendapatkan gelar yaitu Kanjeng Abdul Fatah Al-Akbar Saidin Panoto Gomo. Kemudian Demak berkembang pesat menjadi yaitu pusat penyiaran agama Islam. Juga Demak ini menjadi pusat perdagang rame para urban atau para pedagang dari manca, dari orang Melayu, dari Arab, ya, dari Cina juga banyak berdatangan di wilayah Demak. Lah, waktu itu wilayah Demak pada era-era awal itu adalah wilayahnya yaitu Semarang, Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Ini wilayah awal yaitu kekuasaan Demak pada awal, yaitu raja pertama atau sultan pertama yaitu Raden Fatah. Ketika Demak ini dilanjutkan pada raja kedua Pati Yunus dan raja ketiga Sultan Trenggono, kemudian Demak ini wilayahnya meluas. Hampir di wilayah Jawa ini menjadi wilayah Kadipaten atau Kasultan Demak. Para pemirsa Ngudoroso yang berbahagia, kiranya ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang legenda yaitu Kota Demak pada malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah akan kita sambung pada acara Ngudoroso pada seri ketiga. Selamat menanti dan selamat besok bergabung pada acara Ngudoroso Mataraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu.